Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama mengusulkan alokasi anggaran sebesar 9,6 triliun dari pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan. Usulan ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI yang membahas rencana kerja dan anggaran serta rencana kerja pemerintah tahun 2027 Rabu 10 Juni 2026. Menak menjelaskan dalam surat bersama pagu indikatif tahun anggaran 2027, Kemenak memfokuskan alokasi pada dua klaster utama, yakni pendidikan dan penurunan kemiskinan melalui program kesejahteraan rakyat bantuan sosial terintegrasi. Dalam penyusunan pagu indikatif tahun anggaran 2027, kata Menak, Kementerian Agama telah mengalokasikan dukungan PKPN sebesar 19,08 triliun. Kebutuhan prioritas ini pada prinsipnya telah terpenuhi secara penuh demi memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dari total anggaran prioritas nasional tersebut, porsi terbesar sebesar 9,6 triliun diarahkan untuk program peningkatan kesejahteraan guru, termasuk di dalamnya insentif dan tunjangan profesi bagi guru serta dosen non-ASN, hingga tunjangan khusus guru di daerah 3T. Selain itu, Kemenak juga mengalokasikan 3,71 triliun untuk penyaluran bantuan program Indonesia Pintar atau PIP dan KIP kuliah. Berikut penjelasan Menteri Agama dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Yang dengan izinnya maka kita pada hari ini dalam rangka pelaksanaan rapat kerja guna melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran dan rencana kerja pemerintah tahun 2027 pada Kementerian Agama. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas dukungan, perhatian, dan dorongan yang senantiasa diberikan kepada Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, khususnya layanan keagamaan, penguatan kerukunan umat beragama, serta pengembangan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Selanjutnya, sesuai dengan agenda pada rapat kerja ini, izinkan kami menyampaikan paparan yang telah kami ringkas sedemikian rupa tanpa mengulangi substansi yang penting untuk kami laporkan. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2027 disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMD tahun 2025-2029. RPJMD tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari RPJPN tahun 2025-2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029. Dalam pelaksanaan RPJM pada periode tahunan, disusunlah rencana kerja pemerintah, sasaran prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2027 disusun untuk mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bersama Indonesia Maju, Maju Indonesia Emas 2045. RKP tahun 2027 bertema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Ya. Kemudian sebagai penjabaran RKP tahun 2027 disusun pagu indikatif tahun 2027. Pagu indikatif tahun 2027 ini merupakan instrumen penting di dalam pembangunan, sehingga penyediaannya perlu diarahkan untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Kementerian Agama secara terukur. Penerjemahan pagu indikatif melalui Krisna Renja KL haruslah sejalan dengan kebijakan nasional dalam surat bersama pagu indikatif tahun anggaran 2027 RPJM RKP dan
Resra Kementerian Agama. Dalam konteks PKPN tahun 2027, Kementerian Agama ini mendapatkan tanggung jawab pada 2 klaster, yaitu pendidikan dan penurunan kemiskinan. Klaster pendidikan meliputi revitalisasi sarana dan prasarana, bantuan perlengkapan sekolah, digitalisasi pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan guru. Klaster penurunan kemiskinan berupa program kesejahteraan rakyat, bantuan sosial terintegrasi melalui penyaluran PIP dan KIP kuliah. Dalam penyusunan kerja KL, berdasarkan pagu indikatif, Kementerian Agama memastikan terpenuhinya target alokasi anggaran dalam PKPN, serta tetap menjaga dukungan alokasi anggaran terhadap prioritas nasional melalui program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan fungsi Kementerian Agama. Nah, ini kita lihat nanti dalam tabel, ya. Rencana kerja dan anggaran Kementerian Agama tahun 2027. Pagu indikatif Kementerian Agama tahun anggaran 2027 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas tanggal 7 Mei 2026 tentang pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2027, Kementerian Agama mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar 87 triliun 660 miliar 525 juta 101 ribu rupiah. Seperti kita lihat dalam tabelnya, perbandingan pagu indikatif 2027 dengan 2026. Kita lihat dalam uraian. Dalam APBN tahun anggaran 2026 itu 88 triliun, sekian, sedangkan pagu indikatif tahun 2027 87 triliun, ya, 660 miliar 525 juta 101 ribu rupiah. Selisihnya, ya, jadi terjadi pengurangan 1 triliun 237 miliar 203 juta 279 ribu rupiah, atau berkurang 1,37%. Jika dibandingkan dengan APBN tahun 2026, pagu indikatif Kementerian Agama tahun anggaran 2027 mengalami penurunan sebesar 1 triliun 237 miliar 203 juta 279 ribu rupiah. Kementerian Agama mengapresiasi pagu indikatif tahun ajaran 2027 ini yang telah diberikan, namun tetap memerlukan dukungan tambahan anggaran agar program prioritas dan layanan langsung kepada masyarakat dapat terpenuhi secara memadai. Nah, kita lihat postur pagu indikatif tahun Kementerian Agama tahun 2027. Kementerian Agama menyelenggarakan 2 fungsi, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Jika dibandingkan dengan APBN tahun 2026, anggaran fungsi agama mengalami penurunan anggaran sebesar 1 triliun 874 miliar 203 juta 795 ribu rupiah. Sedangkan fungsi pendidikan mengalami kenaikan anggaran sebesar 637 triliun 476 juta. Pagu indikatif Kementerian Agama tahun anggaran 2027 berdasarkan fungsi sebagaimana pada tabel 2 yang bisa kita lihat. Fungsi agama, fungsi pendidikan itu. Sumber dana pagu indikatif Kementerian Agama tahun anggaran 2027 terdiri atas 4 jenis, yaitu rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, dan surat berharga syariah negara, dengan rincian besaran anggaran masing-masing sumber dana sebesar, kita lihat dalam tabel 3. Rupiah murninya itu 80 triliun 100 miliar 535 juta 841 rupiah. Jadi persentasenya 91,4%. Penerimaan negara bukan pajak, ya, seperti kita lihat dalam angka itu 1,4%, badan layanan umum 4,6%, dan surat berharga syariah 2,6%, dengan jumlah total seperti tadi 87, sekian triliun. Sesuai dengan kebijakan redesign statement perencanaan dan pengembangan dan penganggaran untuk mendukung penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip money follow program, Kementerian Agama menyelenggarakan 5 program. Ya, pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2027 berdasarkan program disajikan oleh tabel 4 sebagai berikut. Kita lihat dukungan manajemennya 49
triliun 277 miliar 488 juta 582 rupiah atau 56,2%. Sedangkan kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama 1 triliun 399 miliar 479 juta 141 ribu rupiah, 1,6%. Pendidikan tinggi 8 triliun 634 miliar 566 juta 507 rupiah atau 9,9%. Kualitas pengajaran dan pembelajaran 13 triliun 280 miliar 653 juta 115 ribu rupiah atau 15,12%. Wajib pelajar 13 tahun 15 triliun 73 miliar 338 juta 756 ribu rupiah atau 17,2% dengan jumlah 87, sekian triliun tadi. Program dukungan manajemen memperoleh alokasi terbesar yang digunakan untuk pembiayaan operasional pegawai, gaji dan tunjangan pegawai ASN dan operasional perkantoran. Program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama memperoleh alokasi sebesar Rp1.000. Program ini merupakan program khas Kementerian Agama yang diarahkan untuk memperkuat kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas layanan keagamaan, peningkatan kualitas rumah ibadah, pemenuhan sarana dan prasarana KUA dan layanan keagamaan. Untuk melihat komposisi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, Pagu indikatif tahun anggaran 2027 juga disajikan membacakan poin pokoknya, itu dukungan manajemen 49 triliun 272 miliar 498 juta 582 ribu rupiah dengan rinciannya belanja operasional pegawai termasuk di situ gaji dan tunjangan ASN, belanja operasional perkantoran, belanja non operasional rupiah murni dan belanja non operasional non rupiah murni. Bagian B-nya itu kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama 1 triliun 399 miliar 479.141 juta rupiah. Dengan perincian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi, ya, belanja non operasional rupiah murni, belanja non operasional non rupiah murni, di situ termasuk PNBP, KUA dan SBSN KUA. Kemudian pendidikan tinggi dengan rincian belanja dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi tadi nilainya adalah 8 triliun 634 miliar 567 juta 507 ribu rupiah. Dengan rincian belanja dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan yang meliputi biaya UPTN, KIP, kuliah, tunjangan profesi dosen dan non ASN, kemudian belanja non operasional rupiah murni, belanja non operasional non rupiah murni, PNBP, BLU dan SBSN. Kemudian bagian D, kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan nilai 13 triliun 280 miliar 653 juta 115 ribu rupiah. Dengan rinciannya belanja dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan, termasuk di situ adalah insentif tunjangan profesi guru, tunjangan khusus untuk guru non ASN. Belanja non operasional rupiah murni termasuk di sini adalah digitalisasi dan pendidikan. Kemudian E, wajib pelajar 13 tahun. Ini lumayan tinggi 15 triliun 73 miliar 338 juta 790 ribu rupiah. Dengan rincian belanja dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan, BOP, BOS dan PIP. Belanja non operasional rupiah murni, di situ termasuk revitalisasi satuan pendidikan dan bantuan peralatan sekolah. Dan belanja non operasional non rupiah murni SBSN madrasah. Berdasarkan jenis pengeluaran per program, maka sebagian besar alokasi masih diarahkan untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib dan berkarakteristik operasional, terutama belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, serta dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan. Keterbatasan alokasi belanja non-operasional rupiah murni pada layanan dukungan manajemen perlu menjadi perhatian karena kegiatan yang bersifat dukungan terhadap penyelenggaraan layanan dan tata kelola, seperti informasi, pengawasan oleh APIP, serta fungsi kesekretariatan pada
setiap unit eselon 1 membutuhkan dukungan pembiayaan di luar belanja pegawai dan operasional perkantoran untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi serta melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja pagu indikatif tahun anggaran 2027 pada unit eselon 1 itu sebagaimana kita bisa lihat di dalam lampiran tabel 6 tuh. Pagu indikatif Kementerian Agama berdasarkan unit eselon 1. Pertama kita lihat di Sekretariat Jenderal Kesekjenan itu 46.376.656 juta 463.000 rupiah, 52,90%. Ini memang banyak karena di situ penggajian segala macam. Inspektorat Jenderal Irjennya ini 97.891.210 atau 0,11%. Ditjen Bimas Islam 1.947.716 juta ya, 899.000 rupiah atau 1,88%. Ditjen Bimas Kristen 806 miliar 890 juta 996.000 rupiah atau 0,92%. Ditjen Bimas Katolik 240 miliar 913 juta 70.000 rupiah atau 0,27%. Ditjen Bimas Hindu 318 miliar 906 juta 280 atau 0,36%. Ditjen Bimas Buddha 129 miliar 647 juta 49.000 rupiah atau 0,15%. Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM 350 miliar 230 juta 996.000 rupiah atau 0,40%. Dengan jumlah total 87 triliun 660 miliar 525 juta rupiah 101.000 rupiah. Sekretariat Jenderal menjadi unit dengan alokasi terbesar yaitu sebesar 46, sekian triliun. Alokasi ini terutama berkaitan dengan dukungan belanja pegawai, operasional perkantoran dan anggaran program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama. Termasuk di situ juga Konghucu ya. Jadi Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran terkecil dengan terdiri belanja pegawai dan operasional perkantoran, sedangkan untuk menjalankan fungsi pengawasan belum mendapatkan alokasi anggaran. Dukungan anggaran untuk pengawasan internal pada Inspektorat Jenderal adalah penting untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, penguatan tata kelola, pengendalian risiko, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Agama. Nah, kita lihat rencana kerja pemerintah Kementerian Agama tahun 2027. Jadi rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini memuat program kerja prioritas nasional PKPN sebagai penajaman arah pembangunan agar pelaksanaan semakin konkret, terintegrasi, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. PKPN tahun 2027 terdiri dari 8 klaster, sedangkan KPKN yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama ada 2 klaster, yaitu pendidikan dan penurunan kemiskinan. Berdasarkan surat bersama pagu indikatif Kementerian Agama tahun anggaran 2027, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab pelaksanaan PKPN dengan rincian sebagai tabel 7 berikut ini. Nah, klaster pendidikan, revitalisasi sarana. Saya ulangi, klaster pendidikan itu dianggarkan 15 triliun 325 miliar 555 juta 901.000 rupiah dengan rincian revitalisasi sarana dan prasarana, bantuan perlengkapan sekolah, digitalisasi pendidikan termasuk papan interaktif digital, peningkatan kesejahteraan guru. Dan yang kedua adalah klaster penurunan kemiskinan, PIP dan KIP kuliah. Ya. Dan anggarannya 3 triliun 700 miliar 741 juta 200.000 rupiah dengan jumlah total 19 triliun 26 miliar 296 juta 101.000 rupiah. Nah, untuk pemenuhan KPKN tersebut diperlukan penyesuaian alokasi pagu indikatif dalam struktur Renjad KL tahun 2027, baik antar program, antar output
maupun antargangi program kualitas pengajaran dan pembelajaran ya 4.227.200.000 rupiah dengan di dalamnya termasuk digitalisasi pendidikan ya. Kemudian yang keempat, peningkatan kesejahteraan guru 9.855.855.648.000 rupiah dengan rincian program kualitas pengajaran dan pembelajaran ya yang dengan anggaran 9.453.455.115.000 rupiah dengan rincian insentif guru non ASN, tunjangan profesi guru non ASN, tunjangan khusus guru di daerah 3T. Nah, kemudian program pendidikan tinggi 432.402.533.000 rupiah dengan rincian tunjangan profesi dosen dan non ASN, tunjangan fungsional dosen non PNS, dan yang kelima PIP KIP ya sebanyak 3.716.251.200.000 rupiah dengan rincian program wajib belajar 13 tahun, bantuan PIP, program pendidikan tinggi, bantuan KIP kuliah dengan jumlah totalnya 19.685.911.000 rupiah. Berdasarkan tabel di atas, dalam penyusunan pagu indikatif tahun 2027 pada aplikasi Krishna Renja KL, Kementerian Agama telah mengalokasikan dukungan PKPN sebesar 19.082.685.911.000 rupiah, sehingga kebutuhan PKPN tersebut pada prinsipnya telah terpenuhi, bahkan terdapat selisih lebih besar 56.389.810.000 rupiah. Nah, usulan tambahan anggaran, ini juga penting kami sampaikan, sehubungan dengan pagu indikatif tahun 2027 dan adanya penyesuaian alokasi untuk pemenuhan PKPN, Kementerian Agama mengajukan usulan tambahan anggaran dalam RAPBN tahun 2027 guna menjaga kesinambungan layanan prioritas bidang agama dan pendidikan. Usulan tambahan tersebut itu diarahkan untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, penguatan layanan keagamaan, pemenuhan kekuatan pada komponen dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan, penguatan pendidikan tinggi keagamaan, kesejahteraan pendidik, layanan publik, penguatan tata kelola, dan pengawasan intern oleh PIP. Selain itu, dengan penetapan rencana Induk Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, maka tahun 2027 kami usulkan tambahan anggaran sebesar 1.928.623.000 rupiah. Berdasarkan kondisi di atas, kami mohon dukungan dan persetujuan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas usulan tambahan anggaran terhadap pagu indikatif Kementerian Agama tahun anggaran 2027 sebesar 27.905.872.157.000 rupiah. Sebagaimana tabel ke-9 bisa kita lihat rinciannya, yang terdiri atas komponen 001 yaitu belanja pegawai operasional 5.142.330.433.000 rupiah. Komponen 002 belanja operasional perkantoran termasuk satuan kerja di daerah 1.206.970.576.000 rupiah. Dan yang ketiga komponen 004 BOS, BOPTN, BOP Pendidikan, TPG dan TPD non-ASN, tunjangan khusus 3T, insentif pendidikan dan non-ASN, KIP dan PIP 11.281.890.625.000 rupiah. Dan yang keempat adalah belanja barang non-OPS, termasuk bantuan rumah ibadah, peningkatan kompensasi penyuluh, layanan urusan agama, pembangunan dan rehab satuan pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, peningkatan sistem informasi dan teknologi, dan bantuan kepada ormas keagamaan, pembinaan keluarga dan masyarakat keagamaan, event keagamaan dan seni budaya, dan kegiatan prioritas Kemenak lainnya, 9.265.661.900.000 rupiah.
Dan yang kelima, rencana induk percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana Sumatera 1.929.28.623.000 rupiah dengan jumlah total 27.905.872.157.000 rupiah. Nah, usulan tambahan anggaran berdasarkan unit eselon 1 bisa kita lihat lebih rinci 95.649.000 rupiah, Irjen 278.108.790.000 rupiah, Ditjen Bimas Islam 1.360.7.347.000 rupiah, Ditjen Pendidikan Islam 14.738.197.301.000 rupiah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 1.226.250.000 rupiah, Ditjen Bimas Masyarakat Katolik 440.746.318.000 rupiah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 530.283.179.000 rupiah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 409.695.400.000 rupiah, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM 1.515.861.923.000 rupiah. Dengan demikian 27.905.852.157.000 rupiah. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja pembahasan rencana kerja anggaran KL dan rencana kerja pemerintah KL tahun 2027 pada Kementerian Agama. Kami memohon perhatian dan dukungan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas rencana kerja Kementerian Agama berdasarkan Pagu Indikatif 2027 serta usulan tambahan anggaran yang telah kami ajukan. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas perhatian dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, senantiasa meridhai untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.